Kembali di Anies Pagi, pemirsa, Gede dan pemirsa, ini biasanya di bulan Ramadan ini kan warga berbagi rezeki dengan cara menyajikan takjil ya, memberikan takjil ke warga. Iya, Tapi betul. di Bau-Bau nih Gede dan pemirsa ini di Sulawesi Tenggara, tradisi ini justru diganti dengan berbagi sayuran hasil kebun sendiri. Menarik kan? Menarik, karena mungkin di sana banyak petani ya. Ya. Nah, peminatnya rupanya tidak sedikit. Begitu menjelang azan berkumandang, aneka sayuran segar gratis ini habis. Sejak memasuki bulan Ramadan, halaman depan tempat berkumpulnya anggota berbagai komunitas di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Batulo, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini selalu ramai. Satu persatu warga berhenti untuk mengambil aneka sayuran segar yang dijajakan gratis. Meski bukan berbagi makanan siap santap tanpa bayar, peminatnya cukup banyak. Dari ibu-ibu rumah tangga sampai bapak-bapak memanfaatkan sedekah hasil kebun ini. Kegiatan unik ini digagas komunitas Bau-Bau Family atau komunitas berkebun Bau-Bau. Sayuran yang disediakan sangat beragam, ada tomat, cabai, aneka sawi, jagung, hingga bumbu dapur. Sayuran-sayuran ini merupakan hasil panen yang ditanam sekitar 100 anggota komunitas. Biasanya di Ramadan ini orang ramai berbagi hidangan buka puasa. Kami mencoba memberi manfaat sesuai dengan kegemaran kami atau usaha yang kami lakukan sekarang, yaitu berkebun. Jadi yang kami bagikan hari ini adalah selain hidangan buka puasa, fokus kita adalah di sayur segar yang merupakan hasil kebun anggota komunitas. Komunitas berkebun ini digagas sejak awal pandemi melanda Indonesia. Untuk mengusir kejenuhan selama berada di rumah, Kodim 1413 Buton menggagas komunitas berkebun. Warga dibagikan bibit, pupuk, serta diajarkan cara bercocok tanam dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Aneka sayuran yang ditanam dijamin sehat karena menggunakan pupuk organik. Awalnya kan karena pandemi, jadi kita semua itu kan lockdown ya di rumah masing-masing. Akhirnya kita berpikir bagaimana ini untuk mengadakan aktivitas lah di rumah gitu. Jadi kita menanam-nanam, awalnya menanam-nanam di rumah, terus barulah terbentuklah kita sharing sama teman-teman, akhirnya terbentuklah komunitas family ini. Hasilnya tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh lingkungan keluarga, anggota komunitas Bau-Bau Family juga bisa bersedekah kepada warga di bulan suci, di mana biasanya harga beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, ini sangat inspiratif ya. Betul. Di bulan Ramadan tak hanya berbagi yang manis-manis, takjil salah satunya, ini juga ada sayuran. Dan selain membagi sayuran, ini juga membagi ilmu karena diajarkan nih warganya bagaimana cara menanam bercocok pohon. tanam gitu ya. Dan berikutnya pemirsa, ibadah Ramadan tahun ini menjadi tantangan tersendiri terutama bagi para imam dan pengurus masjid diaspora Indonesia. Seperti apa kesibukan mereka? Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Kegiatan bulan Ramadan tahun ini bagi Ustadz Fahmi Zubir, imam dari Masjid Indonesia Imam Center, berbeda dengan tahun lalu ketika masjid ditutup akibat pandemi COVID-19, di mana ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Tahun kemarin karena kita full di rumah, jadi habis subuh itu kita habiskan 1 juz rame-rame. Ada ngantuk-ngantuk, ada yang apa, ada bercanda, ya biasalah anak-anak ya. Tapi kalau sekarang ini berarti saya harus standby di masjid. Nah, sekarang Ustadz Fahmi harus ke masjid. Kita lihat yuk kegiatan di sana seperti apa. Imam Center itu adalah masjid dan pusat kegiatan komunitas Indonesia ya, Pak? Ya, komunitas Muslim Indonesia di Amerika. IMAM, Indonesian Muslim Association in America. Ini dia kita di kota Silver Spring, negara bagian Maryland, yang jaraknya sekitar 30 menit dari pusat kota Washington DC ya. Kita masuk ke dalam. Ayo. Walaupun sebagian kegiatan Ramadan seperti sholat tarawih sudah bisa dilakukan, protokol kesehatan yang ketat tetap diberlakukan. Jadi masyarakat yang hadir pertama masuk ke masjid, kita akan cek temperaturnya. Nah, masker itu harus, jadi tetap harus digunakan, dan kita juga provide kalau seandainya ada jemaah yang lupa, kita sediakan. Dan yang ketiga, anjuran ketiga adalah masing-masing dari jemaah yang akan hadir itu harus diwajibkan membawa sajadah sendiri. Kalau ada yang lupa bawa sajadah, kita bisa memberikan kertas. Jadi paper sheet itu untuk sajadahnya kita siapkan. Dan kebetulan juga ini ada ustadznya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Saya ada ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Makin ramai Ustaz ini. Kita ngikutin peraturan pemerintah Kanti. Jadi Kanti bilang rumah ibadah boleh sekarang 50%. Nah, sempat kan 100% tutup kita. Terus naik. Naik artinya boleh dilonggarkan jadi 25%. Sekarang 50%, alhamdulillah. Jadi setiap staff bisa dipakai. Ya, alhamdulillah memang setelah dibuka kembali, ini juga umat muslim di sekitar Imam Center ini menyambut baik ya. Ya, hanya komunitas Indonesia ya. Tapi ada satu kegiatan rutin yang dinanti warga muslim di sekitar Imam Center yang tahun ini harus dibatalkan karena masih terjadi pandemi. Kami ini Imam Center biasa sudah terkenal di seluruh muslim di DMV bahwa kita itu selalu menyediakan iftar, hidangan lezat ala Indonesia. Ya, tapi untuk tahun ini iftar kami tiadakan. Relawan pun direkrut untuk membantu pelaksanaan program Ramadan. Untuk siapapun yang volunteer mau membantu kegiatan ini kita terima. Oke, kita akhiri ya. Ya. Ya, saya Alam Rana, Irfan Ihsan, dan Ronan Zakaria. Sampai jumpa. Bye. bye-bye. Beralih ke informasi lain pemirsa, kapal motor penumpang Takabonerate melakukan pelayaran perdana untuk memperkuat jaringan transportasi laut di Indonesia Timur. Kapal tersebut akan berlayar dari Pelabuhan Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba ke Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar. Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meresmikan pengoperasian perdana kapal motor penumpang Takabonerate di Pelabuhan PT Industri Kapal Indonesia, Jalan Galangan Kapal, Kota Makassar, Kamis sore. KMP Takabonerate ini akan berlayar mengangkut penumpang dari Pelabuhan Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba ke Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar, begitupun sebaliknya. Hadirnya KMP Takabonerate menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuju Sulawesi Selatan sebagai wilayah penghubung Indonesia bagian timur, sekaligus memberi kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan yang akan menyeberang menuju pulau-pulau terluar di Kabupaten Selayar. Ya, tentu ini integritas yang bagus sekali. Dan ini juga mempromosikan bahwa namanya Takabonerate. Ya. Takabonerate mempromosikan juga Selayar yang memiliki pulau bernama Takabonerate. Orang penasaran. Kemudian ini juga penguatan support untuk sistem transportasi laut. KMP Takabonerate ini diharapkan bisa menjadi penghubung ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kepulauan Selayar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Pemirsa, menekan angka penularan COVID-19 tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga seluruh elemen masyarakat diminta ikut berkontribusi dalam memberantas virus corona. Ya, membantu tugas pemerintah, PT MNC Vision Networks Tbk atau MVN menyalurkan bantuan alat pelindung diri ke Kelurahan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penyemprotan disinfektan di kantor Kelurahan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini menjadi bukti komitmen PT MNC Vision Networks Tbk atau MVN melalui MNC Peduli dalam mencegah penularan COVID-19. Apalagi sebagai fasilitas publik, kantor kelurahan menjadi salah satu tempat yang sangat rentan terpapar virus corona. Untuk mencegah hal itu, PT MNC Vision Networks memberikan bantuan alat pelindung diri seperti baju hazmat, masker medis, termometer digital, sprayer disinfektan, dan perahu karet yang bisa dimanfaatkan jika terjadi banjir di wilayah Kelurahan Bintaro. Pandemi yang sudah berlangsung hampir 1 tahun ini menggerakkan kami untuk melakukan program CSR, di mana kami berbagi dan memberikan bantuan kepada lingkungan di Kelurahan Bintaro. Terima kasih kepada MNC Play yang mana telah memberikan bantuan ini yang sangat kami butuhkan, dan juga semoga program-program MNC Play ini yang betul-betul saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era pandemi ini. Perjuangan melawan COVID-19 belum usai. Untuk itu, mari kita membantu pemerintah dalam memerangi wabah virus corona di Indonesia dengan selalu disiplin menjaga protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi langsung seputar pencarian kapal selam Nanggala 402. Kami akan kembali usai jeda.